Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Tema dakwah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang jodoh. Seperti yang kita ketahui bahwa urusan jodoh ada di tangan Allah. Jodoh juga merupakan misteri yang sampai detik-detik pernikahan pun belum tentu kita tahu apakah benar orang yang akan kita nikahi memang benar-benar yang Allah ciptakan untuk kita. Jodoh sebagai teman hidup adalah cerminan dari diri kita sendiri. Terdapat 3 hal yang dapat membuat kita semakin yakin akan pilihan kita, yang sebenarnya hal ini merupakan pertimbangan dalam masa ta'aruf atau perkenalan, yakni yang pertama, pilihlah seseorang yang dapat memaklumi keadaan kita. Yang dimaksud dari kalimat seseorang yang dapat memahami atau memaklumi keadaan kita itu seperti apabila kita di posisi bawah, dia senantiasa akan tetap selalu ada untuk kita dan selalu memotivasi kita untuk bisa bangkit kembali dan tidak mudah putus asa. Atau sebaliknya, apabila kita di posisi atas, dia selalu ada untuk mengingatkan kita untuk selalu ingat dan beribadah kepada Allah, dan dia selalu memaklumi keadaan kita di saat duka maupun suka. Dan yang kedua, pilihlah yang mampu memaafkan kesalahan kita. Yang dimaksud dari kalimat pilihlah yang mampu memaafkan kesalahan kita yaitu apabila kita melakukan kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, dan kesalahan besar maupun kecil, dia tetap memaafkan dengan asal dia memberikan nasihat, saran terhadap kesalahan kita. Jadi tidak hanya memarahinya atau langsung. Meskipun sangat sulit untuk dapat mendapatkan pasangan yang baik atau seperti sifat di atas, apalagi seseorang yang mempunyai sikap pemaaf. Karena pada dasarnya manusia memiliki batas kesabaran yang berbeda-beda. Contohnya seperti seseorang yang satu memiliki sifat pemaaf dan dia memiliki sisi lain sifat emosi yang sering dia tahan atau memiliki tingkat emosi yang rendah. Dan ada juga seseorang lain yang memiliki sifat emosinya lebih mendominan dan sifat pemaafnya lebih sedikit atau lebih rendah. Namun setidaknya ia yang mampu memaafkan dan lapang dada untuk kita pilih. Dan yang ketiga, pilihlah yang dapat memotivasi diri kita menuju yang lebih baik. Arti dari kalimat pilihlah yang dapat memotivasi diri kita menuju yang lebih baik itu seperti seseorang itu bisa memotivasi kita terhadap sesuatu yang kita hadapi, contohnya rintangan atau tujuan yang kita hadapi. Dia selalu memotivasi, tetapi dia memotivasi untuk ke jalan yang positif atau aturan dalam Islam, tidak memotivasi menjuru kepada hal-hal yang negatif. Walaupun dalam hidup tidak selama berada pada posisi yang di atas, sehingga seorang pasangan yang baik adalah ia yang dapat memotivasi Anda tatkala posisi Anda sedang berada di bawah, karena sejatinya kehidupan seperti roda yang berputar. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa dalam memilih jodoh tetap harus tertuju pada kebaikan yang dapat mendorong kita supaya lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah dan menjalani hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, dengan langkah tersebut dapat mengarahkan kita untuk dapat menemukan jodoh yang tepat, yang tentunya berakhlak mulia. Sekali lagi, kesimpulan dari dakwah tersebut adalah bahwa dalam memilih jodoh tetap harus tertuju pada kebaikan yang dapat mendorong kita supaya lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah dan menjalani hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, dengan langkah tersebut dapat mengarahkan kita untuk dapat menemukan jodoh yang tepat, yang tentunya berakhlak mulia. Jangan pusingkan rencana Allah tentang jodoh yang belum datang, karena Allah lebih tahu kapan waktu terbaik bagimu untuk berjodoh. Bijaklah dalam masa penantianmu. Kelak, kamu akan takjub bagaimana Allah mempertemukan dengan jodohmu. Jika akhirnya kamu tidak bersama dengan orang yang sering kamu sebut dalam doamu, mungkin kamu akan dibersamakan dengan orang yang diam-diam sering menyebut namamu dalam doanya. Untukmu, yang selalu kusebut dalam doa, izinkan aku menjadi bagian dari hidupmu. Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari diri pribadi saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.